yang untuk mengenalmu Tuhan, untuk mengenal tujuanmu dan dipakai olehmu Tuhan, untuk membangun gerejamu di seluruh dunia, untuk menjangkau yang terhilang, untuk menjangkau yang tidak terjangkau Tuhan, dan membangun tubuh Kristus yang indah, yang tidak bercacat celah. Dan Tuhan, demi visi itu Tuhan, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami dengan roh-Mu. Dan biar firman-Mu yang memimpin kami, menginspirasi kami oleh karena roh-Mu. Supaya kami bisa melihat Engkau lebih jelas lagi. Kami bisa mengenal jalan-jalan-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Anda memerlukan uh, bahasa yang lain, pilihlah terjemahan yang sesuai dengan bahasa yang Anda pahami. Teologi transformasi untuk semua orang. Ada dua ide dasar yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama, teologi itu adalah untuk setiap orang, nggak hanya untuk beberapa orang, untuk tidak hanya untuk beberapa grup elit tertentu, bukan hanya untuk profesional religius, tapi untuk semua orang, termasuk untuk anak-anak kita. Amin. Itu adalah ide besar yang pertama. Ide besar yang kedua adalah teologi itu selalu membawa perubahan dalam hidup yang sangat dalam. Nggak hanya sekedar akademis atau sebuah teori. Dan hari ini kami akan berbagi dengan Anda sebuah visi dan model tentang teologi transformasi. Dan saya berharap visi ini akan menangkap hati Anda. Tapi nggak hanya sebuah visi, tapi kami juga akan membagikan model yang spesifik bagaimana bentuknya itu tentang teologi transformasional itu. Bagaimana kita dapat mengerti dan bagaimana kita dapat mengimplikasikannya. Nah, ketika Anda berpikir tentang teologi, mungkin bukan Anda, tapi coba pikirkan orang-orang Kristen pada umumnya di seluruh dunia. Ketika mereka berpikir tentang teologi, apa yang Anda pikirkan? Konten seperti apa yang dalam pikiran kita? Tentu kita tahu bahwa secara teori, hal yang abstrak, filosofikal, akademis, konten yang seperti itu mungkin. Dan secara normal, siapa sih yang harus belajar teologi? Mungkin hanya beberapa orang gitu kan. Orang-orang yang mungkin merasa terpanggil atau memiliki karunia untuk belajar teologi. Atau mungkin hanya untuk beberapa orang yang Tuhan panggil untuk memimpin, pendeta, guru. Nah, terus berikutnya siapa yang memenuhi syarat untuk mengajar teologi? Kita tahu siapa jawabannya. Orang-orang yang punya gelar-gelar yang besar, doktor, penasihat-penasehat yang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa yang besar. Mungkin mereka yang memenuhi syarat untuk mengajar teologi, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengajarkannya? Kita tahu kita perlu kelas, kita perlu meja, perlu baris-baris kursi, perpustakaan dengan buku-buku yang banyak, perlu gelar juga mungkin. Ini adalah hal yang normal untuk kita hubungkan tentang teologi. Tapi kalau Anda pikirkan itu semua, itu membuat perasaan Anda seperti apa? Apakah merasa terintimidasi? Apakah akhirnya kita, aduh capek juga ya kalau mau belajar teologi. Tapi apakah semua itu Alkitabiah? Nah, tapi teman-teman, tidak semuanya itu adalah Alkitabiah. Demi kesederhanaan, kami akan menggunakan beberapa istilah ini secara sinonim.
Yang pertama teologi, kedua doktrin. Dan tentu saja kata-kata doktrin itu dari Yunani adalah artinya secara sederhana pengajaran, kebenaran. Yang kami maksud dengan ini adalah pengajaran dan pembelajaran tentang kebenaran-kebenaran Alkitab secara sistematis. Itu maksud kami. Tentu di 1 Timotius 1:10-11 dengan ajaran yang sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Kebenaran. Ini yang harus kita pikirkan saat kita memikirkan teologi. Bukan hal-hal yang berat, akademis untuk beberapa orang tertentu. Dan ketika kita nyadari bahwa teologi itu berarti kebenaran, nah di situ kita tahu bahwa teologi ini untuk semua orang. Amin. Karena memang firman Tuhan itu untuk semua orang. Allah ingin kita agar semua orang diajarkan firman-Nya secara mendalam. Dan saya suka sekali ayat di Kolose 1:28 ini. Gereja di Kolose ini diserang oleh guru-guru palsu, pengajar palsu. Ada banyak sekali sudut-sudut yang menyerang mereka, yang mistis, secara spiritual, secara legalistik. Banyak dari mereka mendekati kebenaran ini dengan yang sangat sempit sekali. Dan Paulus ingin menghancurkan pengajaran-pengajar palsu bahwa hal-hal yang mendalam ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Enggak, ini untuk semua orang. Dialah yang kami beritakan. Bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, sisi yang buruk, untuk memimpin tiap-tiap orang hal-hal yang benar kepada kesempurnaan dalam Kristus gitu kan. Dan dalam segala hikmat yang dimaksud di sini oleh Paulus bahwa supaya kita bisa membawa tiap-tiap orang itu pada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah kebenaran yang Tuhan inginkan untuk semua orang. Ini adalah kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang dalam, bukan hanya untuk beberapa orang, bukan hanya untuk orang-orang penting, bukan hanya orang-orang yang terpanggil untuk menjadi profesi religius di gereja atau organisasi rohani, tapi untuk semua orang. Untuk menasihati setiap orang, mengajari setiap orang dalam segala jenis hikmat, supaya kita bisa membawa tiap-tiap orang dalam kesempurnaan, kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita ingin setiap orang di dalam gereja untuk mengenal hal-hal yang mendalam tentang Tuhan. Amin. Jadi teologi itu untuk semua orang, teman-teman. Kita juga menyadari bahwa ada cara alkitabiah tertentu dalam mengajarkan kebenaran. Dan kita tahu bahwa ketika kebenaran alkitabiah itu diajarkan, akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Mulai dari kebebasan, kemerdekaan, kehidupan, sukacita, kemenangan, kuasa, dan keberhasilan. Dan di atas semua itu, kita akan dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan yang dalam. Di Mazmur 19:7-8, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Iya kan? Jadi peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Firman Tuhan, ketika ada firman Tuhan dan itu diajarkan dengan cara yang tepat, maka itu akan merubah kehidupan kita seharusnya. Dan saya suka sekali apa yang Yohanes tulis di surat yang pertama, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga hidup yang kekal itu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan yang dalam dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Karena kami mengenal Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Oleh karena itu kami ingin membawa kalian, Yohanes menulis supaya kita semua bisa beroleh persekutuan bersama dengan kami. Fellowship yang mendalam, persekutuan yang mendalam dengan Tuhan yang tidak terbatas. Dan ini adalah tujuan dari kebenaran untuk membawa kita dalam kesatuan dengan Kristus. Gak hanya untuk beberapa orang, gak hanya untuk yang paling rohani, tapi untuk semuanya. Ini adalah makna yang sebenarnya dari teologi. Dan di buku Kitab Para Rasul, ini sangat jelas sekali bahwa pembelajaran teologis itu dilakukan di gereja-gereja lokal. Bukan dilakukan di institusi-institusi saja gitu kan. Tapi dilakukan di gereja lokal. Kita juga bisa lihat di kisah para rasul bahwa pembelajaran teologis dapat diakses oleh semua orang. Di Kolose 1 tadi itu kan. Dan kita bisa lihat juga bahwa jelas sekali di gereja perjanjian baru memutarbalikkan dunia pada saat itu, bahwa kita lihat pembelajaran teologis itu dilakukan dengan cara yang benar-benar mendalam dan membawa perubahan transformasional. Inilah yang akan kita lihat hari ini, teologi transformasional. Nah, jika apa yang sedang Anda lakukan sekarang itu berhasil dalam konteks teologi pengajaran, dan memang apa yang Anda lakukan itu berhasil dalam arti membawa perubahan, membawa kesehatan dalam gereja, kalau itu yang Anda lakukan dan itu berhasil, patokan berhasil adalah itu, maka teruslah lakukan itu. Namun, kalau Anda menginginkan peningkatan, yaitu perubahan hidup yang terjadi, gereja yang sehat. Nah, berikut ini adalah visi dan model teologi transformasional yang akan sangat membantu Anda. Ini modelnya. Ada 3 pilar dalam teologi transformasional. Kita akan lihat satu persatu. Jadi 3 yang akan merubah semuanya. Yang pertama, tujuan transformasional. Yang kedua, proses transformasional. Yang ketiga, konten transformasional. Kita mulai dari yang pertama, tujuan transformasional. Tujuan dari doktrin ini bahwa Alkitab selalu merubah hidup. Secara alkitabiah, tujuan dari doktrin secara alkitabiah itu selalu merubah kehidupan, merubah hidup. Di dalam Alkitab, doktrin itu tidak pernah diajarkan demi doktrin itu sendiri. Dan teman-teman, adalah sebuah realitas yang sangat mengejutkan bahwa semua firman Tuhan dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satupun contoh tentang ini, di mana artinya doktrin nggak pernah diajarkan demi doktrin itu sendiri. Maksudnya itu adalah tujuan penulis Alkitab itu ngajarin doktrin, bukan sekedar supaya kita paham dan menyetujui doktrin yang benar ini. Itu bukan tujuannya. Tujuan penulis Alkitab itu selalu agar hidup kita diubahkan dengan cara-cara tertentu yang spesifik.
cara-cara tertentu. Coba tolong renungkan hal ini teman-teman. Dan tentu saja penulis itu ingin kita punya doktrin yang benar. Itu jelas, tentu saja. Kita setuju. Tapi itu hanya sarana saja menuju kepada transformasi kehidupan yang lebih tinggi. Nggak pernah hanya sekedar alat saja. Gitu. Supaya lebih paham lagi, mari kita lihat beberapa contoh tentang hal ini. Mulai dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7 tentang doktrin inkarnasi dan kenosis atau pengosongan diri Yesus Kristus. Ini adalah salah satu contoh favorit saya. Contoh yang sangat dramatis. Mari kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang walaupun Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan kata-kata bahasa Yunaninya mengosongkan di sini adalah kenosis. Mengosongkan dirinya Yesus. Dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah maksudnya Paulus tentang doktrin inkarnasi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan manusia. Jadi Paulus mengajarkan bahwa Yesus mengosongkan dirinya ketika dia menjadi seorang manusia gitu kan. Yesus tidak mengosongkan dirinya atas ketuhanannya. Tuhan tidak mengosongkan ketuhanannya. Dia mengosongkan dirinya itu cuman semusim dari kemuliaan, dari kehormatan, dan hak istimewa dari tahta Allah, dan datang ke bumi sebagai manusia dan hamba dan mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan tidak mengosongkan diri dalam arti itu ketuhanannya, enggak. Ini adalah maksud doktrin dari mengosongkan diri, kenosis Yesus. Tapi sebenarnya apa ya tujuan Paulus ngajarin hal ini? Kenapa dia kok mengajarkan hal ini? Bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Apakah tujuannya itu supaya kita lulus ujian dan nulis skripsi atau makalah tentang subjek ini? Apakah itu ya alasannya? Apa tujuannya Paulus tuh nulis ini supaya kita memperdebatkan sifat kenosis ini, mengosongkan diri ini? Apakah maksudnya kenosis itu artinya ini? Tapi mungkin enggak. Tapi menurut dokter yang satu ini lain lagi, maksudnya kenosis itu adalah ini supaya kita debat. Apakah tujuan Paulus ngajarin doktrin itu ini gitu? Mari kita coba pikirkan renungan pelan-pelan. Tapi juga kita lihat ayatnya secara keseluruhan di Filipi 2 ayat 2 sampai 12. Lihat ini teman-teman. Lihat setiap ayat-ayat ini tentang kenosis, mengosongkan diri dalam konteks keseluruhannya. Paulus menulis kepada orang-orang di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita lihat apa yang dia sedang sampaikan. Dia sampaikan bahwa setiap orang, bahwa kita harus mengosongkan diri kita sendiri atas keegoisan kita, kepentingan sendiri untuk mengejar kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa menjadi satu dengan Yesus dalam kekosongannya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan lanjutnya,
Dan Tuhan dalam keadaan manusia merendahkan dirinya, taat sampai mati, mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengarunakan kepadanya di atas segala nama. Ayat 10, ayat sampai 12 dibilang bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Oleh karena itu, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Teman-teman paham, itulah ketika kita paham konteks keseluruhan ayat ini, tujuannya bukan untuk supaya kita debat, bukan ngajarin teori yang abstrak atau teologi yang abstrak, tapi ingin supaya kita berubah menjadi satu sama dengan Yesus yang sudah mengosongkan dirinya, juga supaya kita mengosongkan keegoisan kita, mengosongkan kepentingan kita, mencoba menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Bahwa Yesus ketika mengosongkan dirinya, Yesus mengosongkan kemuliaannya, hak istimewanya. Tuhan ingin, Paulus ingin bahwa kita juga sama seperti Yesus seperti itu dalam konteks ini. Sekali lagi, tujuan Paulus mengajarkan kenosis yang Yesus lakukan adalah agar kita melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu kita mengosongkan diri dari ambisi, hak istimewa, dan sikap mementingkan diri sendiri dan saling melayani. Iya, itu tujuannya teman-teman. Luar biasa. Tujuannya itu adalah supaya kita berubah di dalam Yesus. Itu adalah tujuan kebenaran teologi dari kenosis yang Paulus ajarkan. Saya harap teman-teman memahaminya. Dan tujuannya itu supaya kita berubah hidup kita, nggak mementingkan diri sendiri. Tujuannya adalah supaya untuk memupuk hati hamba yang melayani di dalam komunitas dan di dalam kesatuan gereja. Adanya kesatuan gereja. Dan ini artinya kalau kita tidak melayani gaya hidup pelayanan sehari-hari dalam tubuh Kristus, kita tidak memahami kenosis. Kalau kita tidak menjalani gaya hidup yang melayani seperti Yesus mengosongkan kepentingan kita, keegoisan kita nggak memahami doktrin kenosis ini. Kalau dalam konteks akademis, berapapun nilai yang kita terima, skripsinya tentang kenosis, kita tidak memahaminya terlepas berapa bagus nilai kita. Kalau hidup kita tidak berubah sesuai dengan doktrin ini, kalau kita tidak menghidupinya, menghidupi hati hamba seperti Yesus ini, kita belajar melayani orang lain seperti Yesus melayani kita. Inilah pilar yang pertama dari teologi transformasional, yaitu supaya bahwa ketika firman Tuhan mengajarkan doktrin seperti yang ada di sini, doktrin kenosis, bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, tujuan doktrinnya adalah selalu merubah hidup kita. Selalu. Tujuannya tidak pernah bahwa kita hanya sekedar setuju dengan teori supaya kita berdebat, berdiskusi. Tidak, tidak. Ini adalah tujuan kebenaran yang pertama dari pengajaran teologis bahwa adalah tujuannya perubahan hidup kita. Selalu, teman-teman. Selalu. Tidak ada pengecualian sama sekali. Ini adalah contoh yang satu lagi. Saya suka sekali. Doktrin kemanusiaan Yesus. Kita baca di Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Di sini penulis kitab Ibrani mengajarkan bahwa Yesus mempunyai kemanusiaan yang sejati. Yesus itu
sepenuhnya manusia, namun Yesus tanpa dosa. Amin, Bapak Ibu. Kita semua pasti setuju dengan ini. Puji Tuhan. Tapi sebenarnya apa ya tujuan penulis kitab Ibrani ini mengejarkan hal ini? Nah, sekali lagi, apakah tujuan supaya kita ini bisa lulus ujian di sekolah seminari dan nulis skripsi makalah tentang ini? Mari kita lihat ayatnya secara keseluruhan. Di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Jadi, karena kita sekarang mempunyai belum, maaf. Jadi di kitab Ibrani ini ada banyak penganiayaan pada saat itu. Konteksnya adalah pada saat itu banyak sekali penganiayaan yang dialami jemaat di sana untuk ditekan kembali ke kepercayaan Yahudi. Oleh karena itu penulis Ibrani menulis bahwa jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Jangan kita kembali kepada kepercayaan Yahudi yang sebelumnya. Itu maksudnya. Karena imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Nah, inilah konteksnya, Bapak Ibu. Inilah konteksnya, teman-teman. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Wow. Penulis ini menulis kepada laki-laki dan perempuan yang tergoda untuk menyangkal imannya. Jangan. Karena Yesus tuh juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini adalah konteksnya. Yesus sendiri mengalami seperti kita juga, godaan seperti kita, ujian seperti kita, kesulitan seperti kita. Nah, makanya kalau kita datang dengan penuh keberanian pada tahta anugerah di hadapan Yesus, kita akan menerima anugerah, kita akan menerima kekuatan, kita akan menerima harapan, akan menerima kekuatan untuk melewati, bertahan, melewati penganiayaan ini. Inilah maksudnya. Penulis kitab Ibrani ingin kita mengetahui secara mendalam bahwa Yesus itu adalah manusia seutuhnya agar kita datang kepadanya ketika sedang memiliki masalah atau bergumul. Wow. Ini sangat-sangat merubah pandangan gitu kan Bapak. Merubah cara kita melihat. Penulis ini mengatakan bahwa Yesus itu memiliki simpati yang sama. Karena dia juga manusia, Yesus juga manusia, dia tahu apa yang kita alami. Jadi kalau kita datang kepada Yesus pada saat masa kesulitan kita, dia akan memberikan kita kekuatan. Sekali lagi kita melihat bahwa penulis kitab ini tujuannya bukan hanya kita memiliki perdebatan teologis tentang kemanusiaan Yesus, supaya kita setuju semuanya, sepakat bersama-sama, dan tentu saja kita sepakat. Tapi bukan itu saja tujuannya, tapi adalah untuk merubah hidup kita, untuk menurture, untuk memberikan nutrisi kepada iman kita, bahwa saat kita mengalami kesusahan, dia akan menolong kita, memberikan kita kasih karunia untuk bertahan. Tujuan penulis ini sangat-sangat transformasional. Doktrin ini selalu diajarkan seperti ini di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Berikutnya, doktrin pembenaran oleh iman. Ini doktrin yang luar biasa. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, ini dia, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saya bisa bertanya, apa tujuan transformasional Paulus di sini? Ini jelas sekali gitu kan.
Dari satu ayat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa Paulus ingin kita merasakan kedamaian mendalam dengan Tuhan. Dia ingin kita supaya menyerahkan cara kita, yaitu usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Dia ingin kita supaya menerima kasih karunia Tuhan melalui iman, sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Supaya kita mengalami kedamaian dalam sehari-hari bersama Tuhan. Ini adalah tujuan Paulus. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, teman-teman. Jadi jika kita tidak menjalani dalam kehidupan sehari-hari pengalaman yang damai yang mendalam dengan Tuhan dalam hati kita, maka kita tidak memahami doktrin pembenaran oleh iman ini. Tidak peduli berapapun nilai ujian yang kita peroleh, gitu kan? Patokannya adalah perubahan kehidupan kita. Tujuan dari doktrin ini adalah untuk kita mengalami damai yang mendalam dengan Tuhan di dalam hati kita. Wow. Dan kalau kita tidak memahami ini, kalau kita tidak mengalami ini, maka ya percuma. Ini adalah tujuan dari setiap doktrin diajarkan di Alkitab. Selalu, selalu. Doktrin itu selalu diajarkan dengan cara seperti ini dalam Alkitab. Nggak ada satu contoh pun di seluruh Alkitab di mana doktrin diajarkan demi doktrin itu sendiri. Sehingga kita hanya sekedar memahaminya. Saya menantang Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Di mana di Alkitab ditulis bahwa tujuan doktrin ditulis dalam Alkitab itu hanya untuk supaya kita sekedar memahaminya. Tidak pernah ada contoh itu. Dan seringkali orang akan menjawab, gimana dengan kitab Roma? Itu banyak sekali kan doktrinnya. Yes, di kitab Roma itu ada banyak sekali doktrin. Namun, kitab Roma, teman-teman, kalau kita benar-benar membacanya, itu penuh dengan transformasi kehidupan, perubahan kehidupan. Silakan membacanya kembali. Tidak hanya sekedar doktrin yang sistematis, yang jelas saja di kitab Roma. Enggak. Ada selalu transformasi kehidupan yang dirajut dengan indah di dalamnya bersama dengan doktrin. Di Alkitab, tujuan dari kebenaran teologis dalam Alkitab adalah selalu perubahan hidup. Mazmur 19, dari ujung langit ia terbit. Ia beredar sampai ke ujung lain, tidak ada yang terlindung. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Teguh, Yohanes 20, 30, 31. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Yohanes menuliskan bahwa hal ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, supaya karena kamu percaya memperoleh hidup dalam namanya. Nah, tujuannya adalah supaya kita percaya dan memperoleh hidup dalam namanya. Artinya kita memiliki keintiman dengan Yesus. Bukan hanya sekedar doktrin. Supaya hidup kita berubah di dalam Yesus, bersama Yesus. Supaya hidup kita berubah dengan cara yang spesifik. Sekali lagi di 1 Yohanes 1 ayat 3. Kebenaran yang tertinggi kita adalah supaya kita beroleh persekutuan yang intim dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ini yang saya maksudkan dengan teologi transformasional. Ini pilar yang pertama, Bapak Ibu. Dan di dalam Alkitab, satu-satunya teologi yang Alkitab pernah dengar adalah hanya teologi transformasional. Perbedaannya itu sangat jelas kontrasnya dalam Kisah Para Rasul 17. Orang-orang kafir yang punya filosofi yang lemah. Orang yang bekerja mempelajari filosofi Plato, Sokrates. Mari kita lihat. Semua orang Athena yang tinggal di sana, orang asing tinggal di situ, tidak mempunyai waktu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Di Kisah Para Rasul 17 ayat 21.
diskusi atau debat yang akademis atau yang teoritis. Ini adalah orang-orang kafir Yunani pada saat itu. Di beberapa ayat setelahnya, perbedaannya ini adalah para rasul, Pak Paulus, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Paulus melihat banyak sekali kuil-kuil di sana, dan Paulus bilang begini bahwa Paulus itu Tuhan tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia dan tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa gitu kan. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari Allah dan mudahan mencari-cari dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi maksudnya Paulus adalah bahwa saya ingin menyampaikan kebenaran bahwa kamu bisa benar-benar mempercayai Tuhan kepada orang-orang Yunani pada saat itu di Kisah Para Rasul 17. Perbedaannya jelas bahwa orang-orang kafir dengan diskusi yang akademis dan teoritis itu kosong. Karena Tuhan tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Itu maksudnya Paulus tadi. Bahwa Paulus bilang bahwa mereka bisa menemukan Allah dan intim dengan Dia. Dan sekali lagi saya ingin menekankan, saya ingin menekankan bahwa kita harus memahami doktrin secara akurat. Contohnya di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Dibilang bahwa, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Tentu saja kita perlu berpegang teguh pada kebenaran. Tapi Bapak, Ibu semuanya, secara Alkitabiat, pemahaman yang akurat adalah sebuah sarana saja untuk menuju kepada transformasi akhir kehidupan yang lebih tinggi. Ini contoh berikutnya. Doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Kita pikirkan sejenak. Kita tidak memahami keilahian Kristus cuman karena kita bisa menulis sebuah skripsi tentang ketuhanan Yesus atau mungkin hanya kita sekedar menghafal bukti teks gitu kan. Iblis juga bisa melakukan itu. Kalau iblis bisa menulis paper tentang ketuhanan Yesus, itu akan sangat lengkap sekali. Tapi kita benar-benar memahami keilahian Kristus itu saat kita sudah menyerahkan hidup kita ke Yesus gitu kan sebagai Tuhan kita. Itulah saatnya kita memahami, saat kita menyembah Yesus sebagai Tuhan kita. Itulah kita memahami keilahian Kristus kita. Waktu kita menaati Yesus sebagai Tuhan kita. Dan saat kita percaya pada Yesus di tengah-tengah penderitaan kita, karena dialah yang memegang hidup kita, dan segala sesuatu itu di tangannya, saat itulah kita benar-benar memahami ketuhanan Yesus. Saat itulah kita memahami ketuhanan Yesus dalam hidup kita. Saya harap Bapak Ibu memahaminya. Inilah yang dimaksud dengan tujuan transformasional. Doktrin hari akhir. Ini adalah contoh yang sangat indah. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18, Paulus berkata tentang waktu kembalinya Tuhan Yesus, bahwa ada sangkakala yang berbunyi, pemimpin malaikat berseru bahwa Tuhan akan sendiri turun dari surga, dan kita yang hidup, kita akan diangkat bersama-sama dalam di angkasa, di langit gitu kan. Kita tahu apa yang terjadi di sini kan. Kita membaca 1 Tesalonika dan kita
seringkali terjebak dalam perdebatan tentang waktu pengangkatan gitu kan. Waktu kita baca ini seringkali yang terjadi. Tapi apakah ini tujuan Paulus menulis kalimat ini gini kan? Karena itu perhatikan di ayat terakhir. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkata-kataan ini, perkataan-perkataan ini. Iya, jadi gereja di Tesalonika ini mengalami banyak penderitaan gitu kan. Walaupun Paulus di sana cuma sebentar, lalu Paulus pergi dan jemaat di Tesalonika ini terus menderita gitu kan. Lalu Paulus menulis kata-kata ini, kalimat ini untuk menguatkan mereka supaya mereka bisa melewati penderitaan mereka. Oleh karena itu tulisannya ingin jemaat Tesalonika dan kita bertahan atas penderitaan kita sekarang. Wah, nyadar bahwa Yesus akan segera datang kembali dan membawa kita kepada dirinya. Dan ini adalah tujuan transformasional dari satu Tesalonika supaya kita ini bertekun, memiliki ketekunan dalam pengharapan pada saat penderitaan yang kita alami. Ini maksud Paulus. Saya harap teman-teman bisa melihat ini semua. Inilah tujuan supaya setiap kita, saya ulangi sekali lagi, memiliki ketekunan, memiliki kekuatan di dalam pengharapan. Bukan untuk berdebat kapan Tuhan Yesus datang. Bukan untuk berdebat Bapak Ibu tujuan dari ayat ini. Wow, luar biasa ya. Ini jelas sekali lagi. Ini jelas sekali di setiap firman Tuhan. Ini adalah selalu bagaimana doktrin diajarkan dalam Alkitab. Kita lihat doktrin berikutnya. Doktrin Tuhan sebagai roh. Ini bisa menjadi sesuatu yang abstrak atau yang filosofikal banget. Bahwa Tuhan adalah roh. Yohanes 4:24. Itu jelas sekali. Tujuan Yesus mengajarkan ini apa ya? Bahwa Allah itu adalah roh. Dan siapa saja yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tujuan Yesus dalam mengajarkan ini adalah supaya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ingat bahwa Tuhan Yesus ngajarnya ini ngomong kepada wanita Samaria. Dan orang Samaria bilang bahwa mereka itu menyembah di gunung ini, di gunung sana. Tapi kan kalian menyembah di Yerusalem. Tuhan Yesus bilang bahwa waktunya itu sudah datang, bahwa akan datang bahwa kamu tidak perlu menyembah Tuhan di tempat ini, tempat sana, atau di Yerusalem. Kamu akan menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Ini adalah tujuan Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh. Jadi supaya kita tidak memikirkan bahwa karena Tuhan itu roh, kita bisa menyembah dia di mana saja. Ini tujuan Yesus mengajarkan hal ini supaya kita menyembah dia. Karena dia tinggal di dalam hati kita. Rohnya tinggal di dalam hati kita. Kita bisa menyembah dia di mana saja, kapan saja. Gak perlu pergi kemana-mana. Kita belajar untuk mendekat dengan dia. Di mana dia tinggal di hati kita melalui rohnya dan pada akhirnya menyembah dia gitu. Ini luar biasa. Dan Tuhan bilang bahwa Allah Bapa mencari, berkenan terhadap penyembah-penyembah yang seperti ini, menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Dan kita lihat bahwa tujuan transformasi dari doktrin ini supaya hidup kita berubah, mengalami perubahan hari demi hari, momen demi momen, supaya kita tidak terjebak dalam religiositas yang salah. Wow. Apa yang bisa menjadi maksudnya kemungkinan bahwa doktrin ini bisa menjadi sesuatu yang abstrak dan yang roh, tapi sebenarnya ini ternyata sangat jelas sekali dan membawa transformasi kehidupan yang mendalam gitu kan. Dan sekali lagi, selalu seperti ini. Setiap doktrin dalam Alkitab itu yang diajarkan itu selalu memiliki tujuan transformasional secara langsung. Tidak ada pengecualian.
Ini adalah beberapa contoh-contoh lagi. Saya bisa ngomong ini satu persatu berjam-jam, tapi kita coba satu-satu. Ulangan 6 ayat 4. Allah itu satu. Oleh karena itu, kita melayani hanya kepadanya saja dengan kebulatan hati dan hidup. Ya, itu adalah di Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu, kita tidak akan membatasi dia. Ini tujuannya dari penulisan itu. Kita belajar untuk mempercayakan hidup kita. Bahwa dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa melebihi apa yang kita minta. Tuhan itu ada tanpa sebab dan kita tidak seperti dia. Apa yang bisa menjadi sebuah perdebatan teoritis dan filosofis, tapi ini jelas sekali bahwa tujuannya adalah oleh karena itu kita perlu bergantung kepadanya dalam segala hal. Kolose 1 ayat 17. Tuhan tidak berubah. Oleh karena itu, kita dapat sepenuhnya mempercayai firman-Nya di Bilangan 23:19. Kita bisa percaya janji-janjinya dia karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan adalah kasih. Dan oleh karena itu, kita mengalami kasihnya dan membagikan kasihnya kepada orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah tujuan doktrin-doktrin ini, teman-teman. Luar biasa. Ini sangat-sangat membawa perubahan setiap doktrin-doktrin ini. Tidak hanya sekedar supaya kita paham doktrin tertentu. Dan yang terakhir, Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, mereka yang dilahirkan dari Dia juga akan menjadi kudus. Bukan untuk perdebatan tentang apakah Tuhan itu kudus, bagaimana kekudusan itu. Tidak. Mari kita lanjutkan. Tuhan itu berdaulat. Berdaulat di atas bumi dan di dalam surga. Dan oleh karena itu, kita yakin bahwa dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Kita bisa yakin bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Di Daniel 4:34-35. Pada saat yang bersamaan, manusia kita memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, kita perlu mengambil inisiatif, tidak bisa pasif. Kita perlu inisiatif dalam hidup kita, membagikan Injil kepada orang lain. Ini luar biasa. Ketika kita berpikir seperti ini, ketika kita tidak puas hanya tentang berdebat tentang doktrin ini dan doktrin itu, bahwa apakah ini benar atau tidak, tapi kita menghubungkan secara langsung dengan tujuan yang memang sudah dimaksudkan oleh penulis Alkitab ini. Saya menyebutkan setiap tujuan transformasional dari setiap ayat-ayat ini. Seringkali doktrin itu memiliki tujuan transformasi yang sangat-sangat spesifik. Yang pertama, contohnya tadi, ketuhanan Yesus. Karena Yesus itu Tuhan, maka kita menyembah Dia, kita berserah kepadanya, dan seterusnya. Dan ini adalah bagaimana seharusnya Alkitab itu ditulis, dan maksudnya adalah ini. Dan kitab suci itu dihelmi oleh Allah, 2 Timotius 3:16. Oleh karena itu, kita mencintai firman, mengabdikan hidup kita kepadanya. Oleh karena itu kita mempercayai kitab suci. Oleh karena itu kita menaati kitab suci. Oleh karena itu kita mempercayai kitab suci. Karena kitab suci itu diilhami oleh Allah. Itu adalah tujuan transformasi. Lanjut. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang diterima melalui iman dan bukan perbuatan. Oleh karena itu, kita aman dalam kasih karunia Allah. Kita mengalami kedamaian dan sukacita dalam anugerah kehidupannya. Roma 5 ayat 1 tadi kan. Terakhir, kita dikuduskan dalam Kristus. Oleh karena itu, kita akan menjalani setiap bagian hidup kita sebagai ibadah yang kudus kepada
Allah, dikhususkan untuk dia, untuk kemuliaannya. Dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali doktrinnya. Dan ini adalah kebenaran-kebenaran. Saat ini kita sedang mengerjakan proyek yang sangat besar dalam teologi transformasional. Saya menuliskan eh, sistem yang baru satu persatu dengan perspektif ini. Semoga nanti ke depannya bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Menunjukkan bagaimana setiap doktrinnya, kita ingin melihat setiap doktrin yang ada, ini sedang masih dalam setengah jalan, akan jadi sebuah buku nantinya. Saya ingin menunjukkan bahwa dalam setiap titik transformasi, setiap doktrin yang ada itu semuanya terhubung supaya kita bisa melihat tujuan transformasional untuk setiap doktrin yang ada. Tapi teman-teman, setiap doktrin dalam Alkitab itu memiliki tujuan yang mengubahkan hidup. Tidak ada perkecualian. Di dalam Alkitab itu teologi tidak pernah murni bersifat akademis. Saya ulangi, tidak pernah teologi dalam Alkitab itu bersifat akademis. Tidak pernah bersifat abstrak dan teoritis. Tujuannya selalu transformasional. Selalu. Ini adalah realitas yang sangat mengejutkan bahwa tidak ada satu contoh pun di dalam Alkitab bahwa teologi dalam Alkitab itu tidak pernah diajarkan bersifat akademis. Tidak ada satu contoh pun gitu kan. Tidak ada satu contoh pun di seluruh Alkitab yang anggap teologi murni itu bersifat akademi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kok bisa teologi menjadi begitu terputus, nggak nyambung dalam kehidupan gitu kan? Ini pertanyaan yang sangat-sangat straightforward. Mari kita lihat secara historical, bagaimana kita bisa melihat bahwa filosofi Yunani ini sangat sangat mempengaruhi cara berpikir di abad ketiga dan keempat itu, dan itu berdampak sekali merubah merubah cara kita berinteraksi dengan kebenaran. Apa yang seharusnya merubah kehidupan, tapi hanya bersifat akademis, abstrak, dan teoretis saja akibat dari uh, filosofi Yunani. Kita bisa membahas ini nanti di kedepannya nanti. Kita bisa banyak melihat contoh di dalam kehidupan dan di gereja. Tapi teman-teman, saya harap teman-teman bisa melihat bahwa kita ini perlu merubah cara kita melakukan pembelajaran teologis oleh anugerah Tuhan. Hari yang baru, fajar yang baru telah menyingsing untuk pembelajaran teologis yang baru. Dan ini adalah saatnya untuk melakukan perubahan, hidup dalam perubahan, dan menyebarkan perubahan ini. Karena tubuh Kristus ini rindu sekali berteriak untuk perubahan. Ini adalah pilar yang pertama dari teologi transformasional, yang mana adalah sebuah tujuan transformasional. Pilar yang kedua dari transformasional teologi adalah proses transformasional di dalam Alkitab. Proses pembelajaran teologis selalu bersifat holistik dan transformasional dan tidak pernah murni bersifat teoritis dan akademis. Beberapa banyak Bapak Ibu teman-teman yang familiar dengan 4 dinamika, matriks 4D ini. Dan 4D ini mendefinisikan proses transformasional. Keempat-empatnya harus diintegrasikan secara mendalam dalam pembelajaran teologis. Dan kita perlu mengimplementasikan 4D ini dalam pembelajaran teologis. Dan pada akhirnya pembelajaran teologi tidak hanya sekedar akademis saja, tapi sangat-sangat membawa perubahan dalam kehidupan setiap kita ketika 4D ini diimplementasikan. Kita menghubungkan empat
dinamika ini secara rohani nggak hanya sekedar doa saja ya spiritual ini, tapi benar-benar terhubung secara mendalam dengan kuasa Roh Kudus. Dinamika relasional, kuasa yang merubahkan secara relasional. Bagaimana kita punya akuntabilitas partner, punya mentor, orang-orang yang kita bisa belajar dari mana, pemimpin yang membangun pemimpin, murid yang membangun pemimpin. Ini adalah dinamika relasional. Ini adalah kuasa transformasi dari orang-orang untuk merubah kehidupan. Dinamika pengalaman, kuasa dinamika yang melalui lewat melakukan. Bagaimana firman Tuhan itu merubah kita. Teman-teman, kita perlu menggunakan empat-empatnya, instruksional, pengalaman, spiritual, relasional. Kita semua tahu secara tradisional, hampir semua yang kita lakukan itu ada di instruksional atau pengajaran dalam gereja. Kita seringkali tidak mencapai tujuan transformasional karena kita hanya mengimplementasikan instruksional saja, pengajaran saja. Tapi Tuhan ingin kita mengalami transformasional secara spiritual, dinamika relasional, dinamika pengalaman. Teman-teman, kita harus menggunakan empat dinamika ini. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan teologi kepada murid-muridnya? Bagaimana menurut Anda? Mungkin ada yang bilang, iya, ya Yesus mengajarkan teologi, tapi mungkin enggak juga. Kedua-duanya benar. Dia juga mengajarkan teologi, tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan teologi seperti kita mengajarkan. Dan pernyataannya adalah tentu saja Yesus mengajarkan teologi, murid-muridnya begitu dalam dan kuat, sehingga mereka menjungkir balitkan dunia dalam beberapa tahun dan kemudian menulis perjanjian baru. Luar biasa gitu kan. Saking luar biasanya teologinya yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi pertanyaannya bagaimana Tuhan Yesus melakukannya? Apa prosesnya? Ya, Yesus ngajar memang. Gimana wujudnya? Apakah Tuhan Yesus muncul di kelas setiap minggu, ngajar beberapa mata kuliah atau mata pelajaran di ruang kelas? Kayak kita gitu. Habis itu ada ujian, ada nilai, ada paper. Enggak sih. Di Markus 3, 13-15, kemudian kita bisa lihat, ini cara Yesus mengajarkan teologi. Yesus naik ke atas bukit, memanggil orang-orang yang dikehendakinya, mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang disebutnya rasul untuk menyertai dia. Mereka dipilih untuk bersama-sama dengan dia dan diutus dan diberi kuasa. Caranya adalah tidak dengan kelas tentu saja. Menyertai dia di sini artinya murid-murid ini ada melihat saat Tuhan Yesus menenangkan badai, saat mengusir setan. Mereka mengalami ketuhanan Yesus dengan mata mereka sendiri. Dan disitulah doktrin yang benar-benar kuat dialami oleh anak-anak ini. Oleh murid-murid ini. Ini adalah cara Yesus mengajarkan teologi. Setelah mereka ikut Yesus, mereka diutus, diberi kuasa. Tuhan menggunakan 4 dinamika yang ada. Saya tidak bilang bahwa Tuhan Yesus memiliki konsep 4D, enggak, tapi ini benar-benar sangat alami lagi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kita bisa lihat pola-pola ini. Tuhan menciptakan lingkungan rohani yang sangat dalam, melibatkan hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Yesus juga, dengan Bapa melalui doa. Tuhan Yesus selalu berdoa. Tuhan Yesus selalu berdoa untuk mereka, bersama dengan mereka, dan untuk mereka. Itu sangat dalam sekali. Tuhan Yesus juga membuat jaringan yang hubungan dua arah
dengan seorang pemimpin yang matang, yaitu dirinya sendiri dan hubungan dengan orang lain, komunitas murid gitu kan. Dan sebuah konteks pengalaman juga melibatkan ketaatan pada ajarannya, tugas-tugas yang menantang, juga Tuhan Yesus dalam relasional, dalam konteks pengalaman ini, Tuhan Yesus memberikan tugas-tugas yang menantang. Contohnya diutus pada saat 72 murid itu, Tuhan Yesus menciptakan tekanan yang cukup dan kesempatan untuk mereka belajar. Cara-caranya itu macam-macam. Dia menciptakan konteks transformasional itu, yaitu rohani, spiritual, hubungan, dan pengalaman. Dalam konteks itu tentu saja Tuhan memberikan banyak sekali pengajaran. Tapi pengajarannya tidak hanya sekedar pengajaran yang kosong, itu adalah konten atau pengajaran yang sangat merubah kehidupan murid-muridnya itu. Dan itu adalah cara Yesus mengajarkan teologi kepada murid-muridnya. Kalau model 4D ini baru Anda dengar pertama kali, tolong hubungi eh, tim leader source di negara masing-masing, konteksnya adalah Indonesia, bagaimana sih 4D ini diimplementasikan, bagaimana gereja menerapkannya, bagaimana pemimpin menerapkannya, supaya teman-teman bisa memahami lebih dalam tentang matriks 4 dinamika ini. Dan ini adalah cara Yesus mengajarkan teologi kepada murid-muridnya. Nah, gimana dengan Paulus? Apakah Paulus mengajarkan teologi? Iya, tentu saja. Tentu, tapi bagaimana? Bagaimana secara spesifik? Biasanya kita akan merujuk kepada ayat ini gitu kan, mengutip bahwa kita perlu ngajar bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, gurungan untuk ngajar, nyatain kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang supaya manusia itu diperlengkapi. Biasanya ini yang kita pakai untuk bilang bahwa ini loh cara cara Paulus mengajarkan teologi. Tapi pertanyaannya, apakah benar? Kalau itu yang kita lakukan, kita salah mengutip ayat ini. Karena ayat ini sebenarnya dimulai di ayat 10. Kita harus baca keseluruhannya. Dan tentu saja itu adalah uh, aturan nomor satu bagaimana menginterpretasikan ayat Alkitab. Kita perlu lihat konteksnya. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus sudah mengajak Timothy mengikuti Paulus sama seperti Yesus mengajak murid-muridnya bersama dengan dia. Paulus menghidupi 4 dinamika yang seperti Yesus lakukan dalam cara Paulus mengajar. Kamu udah tahu pengajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku. Itu adalah 4 dinamika. Engkau telah ikut menderita penganiayaan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Kamu lihat itu, supernatural, bagaimana Tuhan melepaskan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada pengajaran yang telah engkau terima. Dan Paulus ini maksudnya bilang bahwa kamu sudah tahu secara mengalami dan nggak hanya secara teori. Dan dalam konteks ini lah maksudnya Paulus bilang ke Timotius bahwa seluruh kitab suci ini bermanfaat untuk mengajar bahwa secara umum saya tentu sangat mengafirmasi bahwa memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, tapi konteksnya itu adalah yang diajarkan Paulus ini dan diajarkan oleh Yesus selalu
mengandung 4 dinamika yang sangat-sangat kaya. Itu adalah cara Paulus mengajarkan teologi. Paulus mengajarkan teologi yang sama seperti yang Yesus lakukan. Baik Yesus dan Paulus mengintegrasikan secara mendalam semua 4 dinamika transformasional di dalam metode pembelajaran teologis mereka. Ini sangat transformasional dan inilah teologi transformasional. Kalau metode pembelajaran teologis Anda yang sudah Anda lakukan itu berdampak lebih baik daripada metode Yesus dan metode Paulus, dan kalau memang apa yang Anda lakukan itu merubah hidup, menjungkir balikkan dunia, oh silakan terus lakukan hal yang sama. Seperti sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu. Jangan rubah apapun kalau memang itu yang terjadi. Namun, andai saja itu tidak, kalau apa yang Anda lakukan itu teologis Anda tidak merubah kehidupan, silakan gunakan model 4D ini. Ini adalah model yang luar biasa. Gunakan 4 dinamika ini dan Anda akan merubah hidup banyak orang. Anda perlu buktikan sendiri. Sekali lagi, kita harus merubah cara kita melakukan pembelajaran teologis. Sebuah fajar yang baru, hari yang baru telah tiba untuk pembelajaran teologis. Puji Tuhan. Ini adalah 2 pilar pertama dari teologi transformasional. Yang pertama, tujuan transformasional. Yang kedua adalah proses transformasional. Saya tadi udah bilang bahwa saya sedang menulis teologi yang sistematis, doktrinnya itu sangat solid dan sangat-sangat akurat. Dan tapi saya melakukannya ini dari perspektif yang transformasional, supaya setiap doktrin yang saya tulis itu memang memiliki tujuan transformasional dan bisa dipahami. Kami juga membuat desain 4 dinamika desain rencana pertumbuhan yang menggunakan pengajaran teologi ini dan juga menggunakan 3 dinamika yang lain supaya teologinya ini diajarkan dan dipelajari secara pengalaman, secara hubungan, dan secara konteks rohani. Tidak hanya pengajaran saja. Kami juga melakukan ini, membuat desain ini. Kami juga menerjemahkan konten ini tentang karakter Tuhan, atribut Tuhan, bagaimana sih Tuhan itu? Itu adalah doktrin tentang Tuhan. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Tuhan Kudus, Tuhan Kasih, Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Itu adalah normal doktrin, tapi dari perspektif teologi transformasional. Dan doktrinnya ini sangat dalam, tidak dangkal, jangan khawatir. Ini akan memberikan perubahan yang luar biasa. Dan akan ada seri desain 4D dari setiap pengajaran ini. Kita sudah menggunakan desain ini di beberapa tahun terakhir di Asia, di Afrika, di Timur Tengah, Afrika, dan di dalam dunia di negara Arab juga kami sudah menggunakannya. Tolong hubungi tim di Indonesia kalau memang teman-teman tertarik, kami akan menunjukkan pilot project dari modul ini. Ini adalah 2 pilar pertama dari teologi transformasional. Nah ya, berikutnya adalah pilar ketiga dari teologi transformasional adalah konten transformasional. Kita harus mengajarkan firman Tuhan, bukan filsafat dan teori abstrak manusia. Sekali lagi, konten apa yang Yesus, Paulus, dan semua pemimpin jemaat mula-mula gunakan? Kan kita juga bisa bertanya, dan konten apa saja yang dapat mereka gunakan, tapi mereka memilih untuk tidak menggunakannya.
Apakah nggak ada buku-buku saat itu, scroll yang pada saat itu ada, dan kita tahu bahwa ini terjadi pada saat tingkat kejayaan dari kebudayaan Yunani, bahwa Kaisar Alexander ingin menyebarluaskan pemahaman eh, filosofi Yunani, dan seluruh dunia ini penuh dengan filsuf-filsuf Yunani. Tapi Yesus tidak pernah mengutip dari mereka, dan Paulus juga nggak pernah mengutip, kecuali mungkin sedikit saja, karena dia ingin supaya menghubungkan dengan filsuf-filsuf kafir ini. Yesus juga mengutip dari kitab-kitab lain, tapi kitab Perjanjian Lama. Yesus mengutip firman Tuhan. Dan Paulus adalah seorang penulis yang brilian, tapi ia hanya mengutip firman Tuhan dan bukan perkataan manusia. Dia juga menunjukkan kepada kita tujuan akhir kita dalam segala hal, yaitu mengenal Yesus. Itu selalu tujuannya Paulus dalam menuliskan surat-suratnya. Dan dia memperingatkan kita terhadap segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Dia, yaitu Yesus. Nah, saya selalu terkagum-kagum oleh penulis-penulis Kristen saat ini yang secara positif mengutip dari filsuf Yunani. Kami menggunakan metode Sokrates ini dari filosofi Plato. Itu luar biasa buat saya, bahwa apakah kita tidak pernah baca bahwa bagaimana penulis-penulis di kita Perjanjian Baru melihat para filsuf-filsuf Yunani ini di dalam surat-surat mereka seperti Paulus, dan malahan kita mengutip filsuf-filsuf Yunani ini kan. Kita lihat di Kolose 26-10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap dalam Dia, dalam keintiman dengan Yesus. Itulah adalah tujuan kita. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hati, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ini jelas sekali bagaimana Paulus melihat secara negatif kepada filsuf-filsuf Yunani. Teman-teman, kita memiliki firman Tuhan dan kita harus kembali kepada sentralitas dan kesederhanaan firman Tuhan dalam pembelajaran teologis kita. Ada kuasa dalam firman Tuhan, ada kuasa untuk merubah hidup, kuasa untuk membangun pemimpin, kuasa untuk mengubah bangsa. Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau 1:5 ayat 6, Paulus berkata, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya. Firman Tuhan, firman Tuhan. Kata-kata manusia tidak memiliki kuasa. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kata-kata manusia tidak memiliki kuasa. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. 1 Tesalonika 2 ayat 13.
Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang bekerja. Firman Tuhan itu bekerja di dalam kita, merubah kita. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu merubah hidup kita. Kata manusia tidak memiliki otoritas ilahi. Nggak ada otoritas ilahi. Saya tahu ini adalah kontras yang bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Dan dia mengajarnya, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Paulus berkata di 1 Korintus 2 ayat 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Wow. Kuasa, kata-kata manusia tidak memiliki kuasa, hanya sekedar perdebatan manusia. Tapi Paulus juga berkata di 1 Tesalonika bahwa Injil yang datang kepadamu tidak hanya dalam bentuk firman, tapi juga ada memiliki kuasa dan di dalam Holy Spirit, dalam dalam Roh Kudus, dan merubah. Ini yang merubah kehidupan orang. Ketika kita pergi melebihi firman Tuhan, ketika kita melakukan ini melebihi firman Tuhan, ini menciptakan kontroversi dan perpecahan. Dan kalau kita tidak melihat ini secara transformasional, ini akan menciptakan kontroversi dan perpecahan. Seperti yang dituliskan di 1 Timotius 1 ayat 3-7. Saya akan membacakannya. 1 Timotius 1 ayat 3-7. Dan kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan dan Yesus Kristus. Sehingga kamu semua menjadi teladan untuk semua orang. Ini yang dilakukan oleh filosofi-filosofi dunia kan, bahwa kalau kita melihat firman Tuhan, kalau kita tidak menggunakan firman Tuhan, kita hanya menggunakan filosofi, maka itu akan menciptakan perpecahan. Tujuannya adalah membawa perubahan hidup supaya kita bertumbuh dalam kasih. Ketika kita melenceng dari firman Tuhan, kita melenceng kepada teori yang akademis, teoritis, dan abstrak, maka kita akan tidak mengalami perubahan, karena itu yang dialami oleh Timotius saat dia menjadi pemimpin. Tapi secara kontras, ketika kita mengajarkan firman Tuhan saja dalam pengajaran kita itu akan sangat dalam. Teaching kita itu akan memiliki uh, perubahan, memiliki otoritas, dan apa, pengajaran kita itu akan merubah hidup. Saya tidak menentang buku, ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh orang-orang hebat di dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus yang memberikan manfaat kepada tubuh Kristus. Tapi buku yang bagus itu hanya ketika buku itu mengarahkan kita kepada firman Tuhan. Bahwa ketika penulisnya itu kenal Tuhan dan mereka menulis itu keluar dari uh, hidup mereka yang terdalam dan mereka mengalami dia. Buku itu bagus ketika kita menggunakannya secara
tidak bergantung kepada buku itu maksudnya. Itu adalah buku yang bagus. Kita perlu menggunakan waktu kita lebih banyak di dalam Tuhan, firman Tuhan selain daripada buku. Ini yang Paulus katakan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita sudah baca tadi bahwa firman Tuhan, firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajarkan kebenaran, memberikan koreksi. Ini adalah pilar yang ketiga dari teologi transformasional. Tujuan transformasional, proses transformasional, dan konten transformasional. Ini adalah model yang sangat-sangat sederhana. Ini adalah ide yang sangat besar. Ini sangat merubah kehidupan. Ini sangat revolusional. Yang pertama, eh, di transformasional tujuan transformasional, tujuannya itu adalah selalu merubah kehidupan. Yang kedua, proses transformasional, di mana metode kita itu harus holistik dalam melakukan pembelajaran teologis daripada hanya sekedar akademis dan teoritis. Dan itu akan merubah kehidupan. Dan ketika kita menggunakan 4 dinamika itu akan merubah kehidupan. Dan yang ketiga, ketika kita mengajarkan firman Tuhan dan tidak mengajarkan filosofi atau teori-teori manusia. Disitulah kita akan merubah kehidupan orang. Mari kita melihat implikasi praktis dari teologi transformasi. Saya suka ya sekali yang ini, teman-teman. Teologi transformasional itu adalah untuk semua orang di gereja. Nggak hanya orang-orang yang pintar, nggak hanya orang-orang yang paling rohani, nggak hanya untuk mereka yang terpanggil dalam menjadi profesional teologis, tapi setiap murid Yesus, termasuk anak-anak, mereka bisa dan harus diajarkan mendalam, termasuk anak-anak, termasuk anak-anak. Saya menyebutkan tadi proyek teologi transformasional, kami mengembangkan kurikulum buku tentang bagaimana Tuhan itu dan sedang setengah jalan, bagaimana mereframe setiap cara pandang tentang teologi yang sederhana kepada anak-anak juga, sehingga gereja bisa mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, kami juga mengembangkan desain 4D, rencana pertumbuhan, sehingga dalam desain itu teman-teman bisa menerapkan teologi transformasional. Dan pada akhirnya, seperti saya bilang tadi, kurikulum teologi transformasional untuk anak-anak itu bagian pertamanya sudah selesai. Sudah selesai. Di mana tulisan saya tentang teologi transformasional itu, tentang atribut Tuhan, kita sudah menulis ulang itu untuk dua kelompok usia, usia 4 ke 7 dan usia 8 ke 12. Kita sudah menulis penulis teologi ini supaya bisa digunakan oleh anak-anak usia 4 sampai 7 dan 8 sampai 12. Dan ini juga membuat desain 4D supaya bisa digunakan oleh anak-anak ini. Dan untuk anak-anak tentunya ada banyak permainan. Permainannya sangat banyak. Membahas tentang banyak-banyak tentang
isu-isu teologi sehingga anak-anak kecil pun bisa paham. Luar biasa gitu kan. Dan ada banyak game sekali untuk anak-anak ini, sangat fun sekali, sangat transformasional. Kita sekali lagi kita menerjemahkan ini ke dalam berbagai macam bahasa untuk kurikulumnya dan juga desain rencana pertumbuhannya. Saya mau mengencourage teman-teman untuk uh, bergabung dengan kami. Mari kita ajarkan anak-anak kita tentang hal-hal yang mendalam tentang Tuhan. Salah satu contoh negara di Asia yang kami sudah bekerja selama hampir 1 tahun, kami mengajarkan orang-orang dewasa menggunakan konten dan desain atau 4D, dan di dalam kelompok kecil di gereja mereka, mereka menggunakan desain atau rencana pertumbuhan itu untuk semua orang untuk mempelajari teologi kebenaran, dan mereka suka sekali. Kami mendengar berkali-kali. Kami nggak pernah tahu kalau teologi itu bisa seperti kayak gini. Saya selalu berpikir bahwa uh, teologi itu boring, akademis, boring, dan nggak relevan. Dan ini merubah hidup kami. Mari bergabunglah dalam revolusi ini. Ini adalah implikasi praktis yang pertama. Waktu kita berpikir teologi seperti ini, nah tiba-tiba saja kita berpikir, oh ternyata teologi ini bisa untuk semua orang. Untuk kalian semua yang sudah mengajar dalam teologi di seminari, saya menantang Bapak Ibu semua untuk kita dalam mengajarkan teologi, bahwa semua yang kita ajarkan itu perlu jelas, memiliki tujuan transformasional yang jelas dan eksplisit. Kalau pada akhirnya apa yang kita ajarkan itu tidak memiliki manfaat yang praktis, kita mengajarkannya untuk apa gitu? Kenapa kita mengajarkannya? Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi tujuan transformasional yang jelas dan bermakna dari apa yang kita ajarkan, tolong berhenti mengajar. Kita harus mengajarkannya itu secara praktis, harus ada tujuan transformasional. Karena tujuannya itu bukan hanya supaya kita setuju. Kita tentu kita perlu setuju, kita perlu memahami, tapi apakah itu bisa merubah hidup kita dengan cara yang sangat spesifik? Coba renungkan kembali apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Apakah ada uh, goal yang tujuan yang transformasional? Kalau ini tidak merubah kehidupan kita, kenapa kita mengajarkannya gitu kan ya? Pertanyaan sederhananya. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi itu, goal atau tujuan yang transformasional, sebaiknya kita berhenti. Ini adalah bagian dari masalahnya, bahwa kita ini terus mengajarkan hal-hal yang tidak hidup atau mati gitu kan. Practical implication. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan for dynamic transformation atau 4D. Kita harus menggunakan 4D supaya kita kita bisa benar-benar uh, kita membutuhkan lebih daripada sekedar instruksional saja. Kita lebih membutuhkan dinamika-dinamika yang lain juga. Kalau enggak, kita hanya menyelesaikan masalah yang itu-itu saja. Dan pada akhirnya kita harus menghilangkan kesibukan bagi mereka yang sedang membangun pemimpin. Iya, betul. Kita memang harus melakukan hal-hal yang penting, tapi sebaiknya kita melakukan
yang benar-benar esensi saja, nggak hanya tugas-tugas administratif gitu. Kita harus menghilangkan kesibukan buat mereka yang sedang membangun pemimpin gitu kan. Gitu. Ketika kita eh, mengajarkan teologi seperti ini, maka kita benar-benar memahami gitu kan. Kita harus menghentikan kembali pada sentralitas firman Tuhan dalam pengajaran kita. Ingat ketika kita bicara tentang ketuhanan Yesus, kita mengajarkan ketuhanan Yesus bukan karena kita hanya untuk memahami saja, tapi kita mempelajari doktrin itu supaya kita bisa mengevaluasi kehidupan kita, supaya kita bisa benar-benar belajar berserah dalam Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, nggak hanya satu minggu sekali, kita hidup kita itu align, sejajar dengan firman Tuhan. Ada banyak sekali orang Kristen bahwa mereka memahami ketuhanan Yesus, tapi dalam kenyataannya hidup mereka kenyataannya adalah melayani Tuhan yang lain, tidak melayani Tuhan yang lain, tidak melayani Tuhan Yesus. Mungkin mereka bilang bahwa mereka memahami doktrin itu, tapi mereka tidak menghidupinya. Dalam training kita, dalam mengembangkan pemimpin, kita harus benar-benar mengevaluasi kehidupan calon pemimpin, bukan hanya pemahamannya, benar-benar kehidupannya. Implikasi yang praktis berikutnya adalah mereka yang mengajar teologi harus menjadi contoh kehidupan yang diubahkan, bukan hanya prestasi akademis. Nggak hanya sekedar prestasi akademis saja, nggak bisa hanya karena nilainya bagus. Ketika kita melihat buku di Alkitab, kitab di Alkitab, inilah alasan kenapa saya ada orang yang ngomong ketika kita ingin mengajar sebuah kitab di dalam Alkitab, kita akan bilang bahwa kita qualified, kita memenuhi kualifikasi karena kita sudah belajar tentang PhD, kita udah lulus dari institusi ini, institusi itu, kita udah kursus ini, kursus itu, dan sebenarnya akademis, pencapaian akademis itu tidak membuat kita qualified untuk bisa mengajarkan Alkitab. Kita itu qualified mengajarkan teologi ketika kita memang sudah menghidupi. Ketika kita memang sudah menghidupi seperti apa yang dihadapi, ketika kita sudah bergumul dengan masalah-masalah yang sama, dan kita sudah mengalami kemenangan-kemenangan yang sama, seperti di penulis Alkitab, ketika mungkin kita sudah membantu orang lain untuk bisa melewati seperti yang ada di kitab itu, barulah kita qualified, bukan hanya karena kita prestasi akademis. Mohon maaf kalau Bapak Ibu tersinggung, tapi Bapak Ibu tahu dalam hati yang terdalam itu adalah yang sebenarnya. Salah satu prinsip dalam pembangunan pemimpin adalah pemimpin membangun pemimpin, kehidupan membangun pemimpin. Dan kita akan membahas ini. Kalau kita mau merubah cara kita mengajarkan teologi, kalau persyaratannya adalah akademis, dan kalau mereka sendiri tidak menghidupannya, maka kita harus benar-benar meminta itu menjadi persyaratan utama bahwa mereka harus menghidupi dulu, bukan hanya bahwa mereka lulus dari STT ini, STT itu, seminari itu, gelar itu, kursus itu, tapi benar-benar menghidupinya. Tidak hanya sekedar prestasi akademis. Dan Bapak Ibu tahu bahwa itu adalah kebenarannya. Kita harus menghadapi kebenaran ini. Tugas pertama pemimpin itu adalah menghadapi kenyataan, dan ini adalah kenyataannya. Nah, lanjut,
Saya ingin menekankan bahwa memang kita membutuhkan beberapa ahli yang telah mempelajari semua hal yang abstrak. Dalam hal ini adalah cendikiawan-cendikiawan, pembelajar-pembelajar. Kita perlu. Saya sangat bersyukur sekali untuk para eh, anak-anak Tuhan yang benar-benar memberikan hidup mereka untuk mempelajari bahasa-bahasa, para ahli bahasa. Saya sangat bersyukur karena mereka telah memberikan kita tools-tools yang benar-benar bermanfaat gitu kan. Saya sendiri adalah seorang pembelajar, tapi ide tentang ahli-ahli pembelajar-pembelajar ini bukanlah standar normal bagi sebagian besar pemimpin. Dan kalau toh memang ada, ahli tersebut itu harus dibangun secara holistik kalau memang kita memiliki ahli itu. Dan bukan hanya keilmuan mereka gitu kan. Gitu. Kita benar-benar harus membangun mereka secara holistik. Bagaimana integritasnya dibangun, karakternya dibangun, keintiman dengan Kristus, dan nggak hanya keilmuan mereka. Ini adalah pergeseran pemikiran. Dan pada akhirnya, untuk semua orang yang terlibat dalam uh, pendidikan teologi, kita benar-benar harus menghilangkan kesibukan bagi mereka yang sedang membangun pemimpin. Semua yang kita lakukan itu harusnya hanya fokus membangun pemimpin dan bukan hanya tugas-tugas administratif. Ini adalah implikasi praktis dari teologi transformasional. Gak hanya ngurusin hal-hal institusi yang akademis, tugas-tugas administrasi yang memang banyak orang sekali yang terbebani karena hal ini. Ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, saya bertanya, kenapa kamu terlibat dalam hal ini? Jawabannya selalu adalah, saya terlibat dalam pendidikan teologis karena saya ingin membangun pemimpin sebenarnya. Sebenarnya saya ingin membangun murid. Saya ingin melihat gereja-gereja dibangun. Saya ingin lihat tubuh Kristus itu menjadi seperti Kristus. Awalnya selalu seperti itu. Tapi setelah mereka merenungkan bagaimana mereka menggunakan waktu mereka, mereka sebenarnya tidak secara langsung membangun pemimpin, mereka hanya melakukan tugas-tugas administratif, tugas-tugas eh, tugas-tugas yang hanya administratif dan akademis, tapi kita benar-benar harus fokus, benar-benar harus fokus memberikan menghilangkan kesibukan bagi mereka yang membangun pemimpin supaya mereka benar-benar membangun pemimpin. Ini memang benar-benar hal yang sangat besar, teman-teman, tapi kita benar-benar perlu menghadapi realita ini. Dan kita sudah melihat hari ini ada 4 pergeseran paradigma yang besar. Saya mencoba untuk merangkumnya secara umum. Yang pertama, pembelajaran teologis bukan hanya untuk segelintir orang saja, tapi untuk semua orang, termasuk anak-anak. Dan saya sangat excited sekali tentang hal ini. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran teologis bukan hanya mengejar pengetahuan intelektual saja, tapi perubahan kehidupan. Selalu perubahan kehidupan. Dan ini jelas-jelas harus eksplisit, tidak bisa implisit. Dan yang ketiga, proses pembelajaran teologis tidak hanya berupa akademis saja, tapi harus holistik. 4 dinamika itu harus ada, digunakan dalam prosesnya. Dan akhirnya, terakhir, konten pembelajaran teologis bukanlah pandangan atau tradisi manusia semata, filosofi kosong, tapi merupakan firman Allah yang hidup. Harus firman Allah, tidak ada yang lain. Dan bayangkan kalau kita mengalami 4 pergeseran paradigma yang besar ini, bayangin kalau setiap pemimpin tuh
dibangun seperti ini. Di setiap pemimpin tuh ngalamin proses transformasi. Bayangin gereja itu ngalamin seperti ini. Berpusat pada Kristus, terintegrasi dengan gereja, berfokus pada firman dan kaya secara teologis. Bayangin, bayangin teman-teman. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini benar-benar hidupnya itu dibangun secara holistik. Setiap gereja mengalami tujuan transformasional dari setiap doktrin-doktrin yang ada, nggak terpisah dari kehidupan. Doktrin itu terintegrasi dengan kehidupan dan kita membangun pemimpin kita dengan seperti seperti itu dengan teologi transformasional dan maka teologi kita itu akan sangat kaya, gitu kan? Sangat kaya sekali. Gereja kita bakal seperti apa wujudnya? Ketika semua pemimpinnya itu dibangun seperti ini. Wow. Dan gak hanya pemimpinnya, tapi dalam kehidupan bergerejanya juga. Dan pada akhirnya setiap gereja itu bangun setiap jemaatnya. Kita membangun. Gak hanya nyalanin program, berharap bahwa program kita itu bakal keren, orang mau datang, ikutin programnya, kebaktiannya keren. Enggak, kita nggak mau itu. Gak hanya orang-orang yang gemuk secara rohani. Oh teman-teman, Tuhan Yesus memanggil kita untuk memuridkan orang, untuk membangun jemaatnya, membangun tubuhnya. Gimana kalau setiap gereja itu membangun umatnya? Gimana kalau di gereja kita nggak hanya anak-anak saja, tapi orang tuanya juga itu dibangun dan membangun anak-anaknya dengan cara yang sangat dalam, jangan sangat transformasional ya. Belajar dari leader development yang sudah 2000 tahun Yesus lakukan dan Paulus lakukan, itu akan sangat transformasional. Gerejanya yang memang apa namanya orang-orang yang sudah percaya itu nggak hanya ikut kebaktian, tapi orang-orang percaya itu membangun murid baru, di mana wanita yang lebih tua membangun wanita yang lebih muda, laki-laki dewasa membangun laki-laki muda, dan pemimpin sedang membangun pemimpin. Dan bukan hanya mengirimkan kepada institusi tanda kutip ahli gitu, tapi enggak di dalam gereja melakukannya. Coba bayangkan visi ini, bayangkan kalau ini terjadi. Tapi ini terjadi di gereja mula-mula, ini terjadi di jemaat mula-mula. Kita mungkin nggak akan bisa melakukan dengan sempurna. Tapi ketika kita melakukannya bersama Yesus, kita bisa menjungkir balikan dunia. Inilah yang akan terjadi kalau kita menghidupi teologi transformasional. Kita perlu merubah cara kita belajar teologi dan pada akhirnya semua yang dilakukan dalam suatu proses ini mengubah kehidupan, berpusat pada Kristus, terintegrasi dengan gereja, berfokus pada firman, dan kaya secara teologis, itu sama seperti di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya tahu ini adalah sebuah mimpi, tapi apakah kita berani bermimpi? Saya mau mengajak kita semua untuk berani bermimpi. Memang mungkin masih jauh, perjalanannya masih panjang menuju mimpi ini, tapi kita tahu bahwa Tuhan bersama kita dan ini adalah visinya untuk gerejanya. Dan dia adalah yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia ingin kita, umatnya, untuk bisa dibangun dengan doktrin yang sehat dan supaya mempelainya itu menjadi indah. Mari kita terus melihat Tuhan, memandang dia. Dan kita terus kejar Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Supaya kita benar-benar hidup, tinggal, mengalami teologi yang transformasional, yang merubah bangsa kita, merubah anak-anak kita, merubah setiap orang tua yang ada, setiap gereja yang ada. Supaya kita benar-benar berubah. Mari kita bermimpi dan mulai menjalani mimpi ini. Saudara-saudara semuanya, mari kita tidak puas
untuk mari kita tidak cepat puas terhadap hal-hal yang dangkal. Karena ada hal yang the best is yet to come. Sebuah fajar yang baru, hari yang baru dalam pembelajaran teologi. Ayat penutup Kolose 1 dalam 28. Dialah yang kami beritakan. Bukan bukan filosofi manusia, tapi kesatuan dengan Kristus itu adalah yang menjadi pesan utama kita. Tapi Dia, Yesus, pribadi yang kita beritakan, bukan yang lain. Dan kami ingin setiap orang itu dinasihati. Kami mengajar setiap orang dengan setiap hikmat, dengan segala hikmat, supaya setiap orang itu masuk ke dalam kesempurnaan dalam Kristus. Setiap orang itu, orang muda, anak-anak, orang tua, orang dewasa itu mengalami transformasional di dalam Yesus. Dan mari Bapak Ibu semua, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung dalam revolusi pendidikan teologis. Tolong kalau Bapak Ibu tertarik untuk menghubungi tim Leader Source negara Anda di Indonesia, ada di Bandung, ada di Palangkaraya dan di Manado. Semoga Bapak Ibu benar-benar bisa mengalami Yesus lewat firman-Nya. Bapak Ibu sebagai mempelai Kristus yang indah. Terima kasih. Terima kasih sudah bersama dengan kami hari ini. Apakah ada pertanyaan atau komen di chat box? Ada banyak sekali komen, luar biasa. Komen yang luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Amin. Thank you. Apakah ada pertanyaan? Saya tahu ini adalah visi yang sangat besar, tapi saya tahu bahwa ada tradisi budaya yang memang sangat beda, yang mungkin kelihatannya sangat besar, dan mungkin kita udah terjebak dalam itu. Tapi mari kita berikan hidup kita untuk membawa perubahan. Itu yang ingin saya lakukan. Dan walaupun kalau toh kita cuma bisa melihat progres yang sedikit dalam masa hidup saya ingin melihat itu. Saya ingin memberikan tempat untuk anak-anak saya supaya mereka bisa melihat lebih tinggi melalui pundak saya, melalui usaha saya. Mari kita lakukan itu. Mari kita bertanya pertanyaan yang sulit. Mari kita hadapi kenyataan yang sulit ini bersama Tuhan. Mari kita bereksperimen. Mari kita melakukan hal yang baru. Amin. Ada yang bertanya? Metode pembelajaran yang oral, metode pembelajaran yang oral kepada yang tidak oral itu adalah, dan mereka mungkin tidak bisa membaca, tapi sepertinya itu tadi uh, saya salah, mohon maaf. Bentar. Untuk pembelajar oral, 4 dinamika itu, kalau ada yang terlibat, tolong Bapak Ibu yang memang uh, bisa baca dan menulis, pelajarilah 4D ini, karena 4D ini akan sangat-sangat berguna untuk pembelajar oral, karena mereka itu mudah sekali dipelajari, sangat alami, sehingga setiap pembelajar yang secara oral juga yang tidak bisa membaca, itu mereka bisa benar-benar mengerti lewat perkataan kita. Gitu. Thank you untuk pertanyaannya.
Apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Apakah ada pertanyaan lain? Kalau memang ada yang minta email dari negara tertentu, tolong tuliskan nama negaranya eh, supaya kami bisa menghubungi Anda. Terima kasih untuk setiap antusiasmenya. Saya sangat terberkati atas antusiasme Bapak Ibu teman-teman semuanya. Recordingnya ini, rekamannya akan dikirimkan dan juga PowerPoint-nya juga akan dikirimkan. Kami akan berikan semuanya. Oh ya, website kami yang baru itu akan segera jadi dengan kehendak Tuhan di Januari. Dan di dalamnya itu ada banyak sekali resources, sumber daya, e-book, buku, video, tulisan, desain, case study, dan seterusnya. Semuanya itu secara gratis ada. Coba nanti lihat website kami leadersource.org ya. Terima kasih. Saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang sudah berkomitmen untuk belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Kau punya lebih dari yang kami sudah alami, yang mungkin belum kami alami. Hal-hal yang belum kami dengar, hal-hal yang belum pernah kami lihat. Dan kadang kami terjebak Tuhan dalam metode atau cara-cara tradisi yang kami tahu itu mungkin nggak bekerja dengan baik. Tapi kami mungkin nggak bisa tembus itu Tuhan. Bantu kami untuk bisa breakthrough dengan rohmu, dengan kejelasan dari visimu Tuhan, kejelasan dari jalan-jalanmu yang bersumber dari firman Tuhan, bahwa kami untuk menembus setiap tradisi dan bahwa kami untuk bebas dari setiap tradisi sehingga kami bisa berjalan dalam kebebasan, kami bisa berjalan dalam hidup yang berubah, transformasional teologi itu Tuhan, dan kami bisa benar-benar mengalami kehidupan bersama orang-orang sekitar kami dan mereka juga bisa mengalami perubahan. Dan pada akhirnya Engkaulah yang akan membangun tubuh Kristus Tuhan, membangun gerejamu. Orang-orang yang terhilang akan terjangkau, orang yang tidak terjangkau akan terjangkau Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan karena kami memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan ini kami Tuhan, jangan biarkan kami menjadi takut, terintimidasi oleh setiap visi yang besar ini, tapi bawalah kami Tuhan dengan roh-Mu sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu yang memimpin kami. Hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa eh, menuai Tuhan, tuayan-tuayan-Mu bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih untuk setiap penerjemahnya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit cepat. Terima kasih untuk setiap tim yang sudah menyiapkan ini semua. Kita mau menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, revolusi ini kepada Tuhan. Mari bergabung pada revolusi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan ketemu lagi lain kali. Kalau ada training global lagi, kami akan memberitahukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.